Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung bala, burung hinggap di pohon jati. Saya ulangi ucapan salam, menjawab saya doakan cepatnya haji. Yang diam 50 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Darul Aman Marasal Sejahtera yang hadir malam subuh hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang tua kami, saya berdoa mudah-mudahan yang tadi ikut sholat subuh berjamaah plus ikut hadir duduk di majelis ilmu ini, Allah murahkan rezekinya, amin. Amin. Allah lancarkan urusannya, amin. Anak cucu keturunannya jadi orang-orang soleh semua, amin. Bertambah gajinya, amin. THR-nya cair 10 kali lipat. Amin Allahumma. Giliran THR yang banyak, amin ibu-ibu. Ya, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, subuh hari ini sesuai tema yang ditetapkan oleh panitia Ramadan Masjid Darul Aman, memahami konsep rezeki dalam Islam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu hadis kursi yang hadis kursi ini pernah disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani, seorang imam da'i, seorang imamnya para da'i, pemimpinnya para da'i pada masanya, ahli tafsir, juga sastra beliau luar biasa. Dalam ceramahnya beliau pernah menyampaikan mengutip hadis kursi, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kuciptakan kalian untuk ibadah, jangan kalian main-main. Dalam hadis kursi itu hadis tapi dari Allah. Kalau hadis Nabi, ma'udhifa ilan Nabi, semua yang disandarkan kepada Nabi, yang qaulin, baik perkataan, fi'lin, atau perbuatan, atau takririn, atau diamnya Rasulullah. Kalau hadis kursi ini memang dari Allah, cuman disampaikan oleh Rasulullah. Kata Allah, khalaqtuka lil ibadah, wahai bani Adam, wahai orang Pekanbaru Riau, wahai jamaah Masjid Darul Aman, kalian diciptakan untuk ibadah, fala tal'ab, maka jangan kau main-main. Jadi hakikat hidup ini untuk ibadah, bukan untuk jadi ustaz, bukan untuk jadi pegawai, bukan untuk jadi pengusaha. Bukan. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Adapun kalau engkau pegawai, maka pegawai itulah bagaimana pekerjaan itu bernilai ibadah. Adapun engkau jadi penceramah, maka jangan sampai hilang nilai ibadah. Emang bisa Ustaz penceramah itu hilang nilai ibadahnya? Bisa. Kapan? Kalau ustadznya pikirannya amplop. Ya. Nah, ambo termasuk penceramah yang tak pernah memikirkan amplop. Aku sampai kini amplop tuh mau buang sedoa. Ribut ibu-ibu kok. Nggak setuju. Ya. Emang boleh sebenarnya kalau kata guru saya sah-sah saja. Cuma nanti di akhirat ketika kita tanya, ya Allah, mana pahalaku ceramah di Masjid Darul Aman itu ya Allah? Tapi tak masuk sudah di amplop tuh. Nah, jadi Allah kan konsepnya adalah kita ini hidup semua untuk ibadah. Apapun profesi hari ini
Itulah bagaimana supaya kita dekat dengan Allah. Tapi kan banyak manusia kalau sudah dapat kerja dia lupa. Kalau dia sudah kaya, jumawa lupa. Betul-betul. Kalau sudah pangkatnya naik, lupa. Naik sedikit jabatannya, tak mau lagi duduk berjamaah. Dia lupa, padahal apa yang Allah kasih itu semua supaya dia bisa ibadah. Tapi banyak yang lupa. Nah, tapi jamaah Masjid Darul Aman ini insya Allah tidak. Ya, amin. Yang mau masuk kok bukan jamaah nih, cuman yang di luar. Yang di luar itu yang bersinggung tuh Bapak Ibu, bukan yang di dalam Mas. Yang di luar, cuman yang di luar tuh lagi di dalam, itu masalahnya. Lalu Allah kata lagi lanjutan hadisnya. Wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Sudah kujamin rezekimu, tak usah kau pala letih-letih kali cari dunia ini. Wa dhamantu laka rizqaka. Sudah kujamin konsep tentang rezekimu. Fala tat'ab. Tak usah capek-capek kali. Tak usah pala sampai kaki di kepala di bongak, itu namanya. Kenapa Ustaz? Soalnya sudah dijamin Allah. Karena kalau sudah dijamin, seperti kata pepatah tuh, rezeki itu sudah ditakar, tak akan pernah tertukar. Nah, manusia kalau sudah sibuk kerja, dapat banyak, pengen cari lagi. Betul-betul. Tak qanaah dirinya. Apa itu qanaah Ustaz? Qanaah itu ridho bil qalil. Dapat inyo seketek, bersyukur inyo Pak. Wal istighna'u 'anil kasir. Dapat inyo banyak, tidak jumawa dia. Orang yang tak bersyukur, dapat sedikit mulutnya mengutuk, dapat banyak tak pernah merasa cukup, asik kurang aja. Sehingga dihantui, akhirnya tak ada nikmat dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu, ayat itu, hadis itu diperkuat oleh Al-Quran surah Hud ayat 7. Allah bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun hewan yang bergerak ya di atas bumi ini. Dabbah itu kalau kata ulama tafsir, dabbah itu sejenis hewan melata sekalipun. Yang melata macam cicak, ya, yang lambat-lambat itu. Tidak satupun bahkan hewan melata di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, melainkan sudah diatur Allah rezekinya. Jadi Bapak Ibu, kadang untuk mendudukkan konsep rezeki ini Pak, harus butuh iman. Disinilah kita diuji Bapak Ibu. Betapa banyak orang-orang dia merasa rezekinya sedikit, padahal dia yang tidak bersyukur. Kata Umar bin Khattab, padahal sebenarnya andai manusia itu bersyukur, yang sedikit itu pasti cukup. Saya ulangi, andai manusia itu bersyukur, yang sedikit itu pasti cukup. Tapi manakala manusia tak pandai bersyukur, sebanyak apapun rezeki yang Allah kasih, maka takkan pernah cukup. Ya kan? Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mesti yakin pada ayat ini. Kita orang Islam yang beriman, ya, kita beriman pada Al-Quran, kita yakin firman Allah ini. Tidak ada, bahkan hewan saja dijamin Allah, apalagi manusia, apalagi orang beriman ini luar biasa. Sedang bangun pagi saja kita sudah dapat rezeki. Apa rezekinya? Doa Nabi. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi orang-orang yang bangun pagi, bangun sahur, sholat subuh tu ya Allah, yang istighfar di waktu sahur ya Allah, yang sudah sholat subuh ya Allah, berkahi hidup mereka. Siapa yang dapat doa Nabi ini? Orang-orang yang bangun di awal
di awal pagi mereka. Kalau punya bangun jam 8, tak dapat lagi. Rezekinya sudah dipatok. Itu pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku yang kusayang, jangan kau bangun, jangan kau jago, lebih lambat pula kau dari ayam. Ayam berkokok di waktu sahur, sementara kau masih terkapar di atas kasur. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi sekali lagi kita pahami bahwa ternyata rezeki dalam Islam ini sebenarnya sudah pasti, sudah diatur Allah. Nah, apa yang perlu kita sibukkan hari ini Bapak Ibu? Sibukkanlah mencari apa yang belum pasti. Kalau rezeki itu sudah pas, apa yang belum pasti itu Ustaz? Amal untuk berjumpa dengan Allah. Itulah yang belum pasti. Masih banyak masalah awak, mulut masih suka menggibah, tangan masih juga buat dosa, dan lain-lain sebagainya. Na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Nah, jadi balik ke hadis qudsi yang pertama tadi, bahwa kita dipahami, kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Maka pekerjaan kehidupan yang Allah berikan hari ini, hakikatnya semua adalah sebagai ibadah. Soal rezeki Allah sudah atur dan Allah sudah jamin. Kuncinya cuma satu saja. In radita bima qasamtuhu lak. Andai manusia ini menerima ridho terhadap apa yang sudah aku kasih, arahtu qalbaka wa badanak, kubuat hatinya lapang, kubuat badannya sehat. Ingat Bapak Ibu, orang yang bersyukur, arahtu qalbak, kubuat hatinya sehat, lapang, kubuat badannya sehat. Maka orang yang selalu bersyukur, walaupun hidupnya tak kaya, tapi senyumnya lebar. Pernah tak lihat? Inyo dorong gerobak Pak, anaknya di atas gerobak, barang apa kara-kara itu Pak, tapi hidupnya bahagia. Hah? Tenang saja dia, senyum dengan kehidupan mereka. Ada kemarin yang viral, ya, ada 6 orang satu keluarga itu sahur cuman 1 telur bagi 8. Telur sebiji bagi 8 Pak, cukup. Begitulah mungkin rezeki dari Allah. Tapi yang pasti, andai susah hidupnya di dunia, tapi dia beriman kepada Allah, Allah Maha Adil, besok di surga dia adalah orang yang kaya raya. Kaya karena keimanannya Pak, kaya karena bertakwa kepada Allah. Kurang bersyukur apa awak yang hari ini sahurnya masih bisa milih-milih, buka puasanya masih bisa milih-milih? Betul tak Bapak Ibu? Aduh, masih bisa milih awak. Aduh, salah lauk, ya Bu. Aduh, ongol-ongol. Tahu ongol-ongol? Ongol-ongol itu Pak, buka puasa untuk atu-atu awak, cocok tuh. Karena kalau bakwan kok, gorengan kok kadang lah dingin. Digoreng jam 3, dimakan jam 6. Tentu kadang payah menggigit gorengan itu Pak. Tak sedikit kadang gigi atok tuh copot gara-gara menggigit bakwan tadi. Tapi kalau ongol-ongol itu Pak, masukkan aja sorong pukul tuh masuk ini. Ongol-ongol, tahu ongol-ongol Bapak Ibu? Oh iya. Di tempat kami di Asahan namanya ongol-ongol Pak. Nya pakai gula tuh kan. Sorong masuk, sorong tak pala dikunyah. Nah, ibu-ibu kalau nio tengok-tengoklah jamaah masjid awak kok ada agak memanglah apa namanya agak sepuh ya, boleh agak dibuat menu buka puasa ongol. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, saya ingin mengajak kepada kita, ternyata rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang disyukuri. Andai manusia bersyukur, 2 dia dapatkan, hatinya lapang, badannya sehat. Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada orang yang miskin. Tidak ada orang miskin Bapak Ibu. Al-Quran sendiri menyebut Allah
Akna wa agna. Allah agna wa akna. Allah yang mengkayakan, Allah yang mencukup. Jadi tak ada bahasa miskin. Allah tak pernah memiskinkan manusia. Jadi siapa orang miskin itu, Ustaz? Hakikatnya adalah orang miskin itu manakala dia tak pernah pandai bersyukur kepada Allah. Inyolah miskin sejati. Contoh, ambo punya rumah, Pak. Rumah ambo gubuk. Ya kan? Gubuk. Bocor. Ya kan? Anak 2. Bini 1. 1. Sudah? Makan kami sehari sekali, saking susahnya hidup. Tapi kami beribadah kepada Allah. Kami tetap senyum menjalani kehidupan. Kami yakin pasti ada hikmah di balik semuanya. Karena nabi-nabi itu tak ada yang kaya, Bapak Ibu. Artinya walaupun mereka kaya, mereka semua hidup dalam kesederhanaan. Iya kan? Dalam kesederhanaan. Nabi Muhammad hidup dalam kesederhanaan. Ulama-ulama hidup dalam kesederhanaan. Makanya walaupun Rasulullah disebutkan meminang Bunda Khadijah dengan mahar yang istimewa, tapi kita harus ingat Rasulullah itu lalu di atas pelepah kurma. Kalau dia bangun badannya berbekas. Ya. Kenapa Ustaz? Dia ingin selalu menjadi orang yang ingat dan bersyukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, andai saya hidup dengan miskin sekalipun, dengan susah, artinya harta saya tak banyak, tapi manakala saya bersyukur kepada Allah, dapat rezeki bisa makan sekali, alhamdulillah, maka saat itu saya tidak miskin. Maka siapa yang miskin, Ustaz? Ada orang yang kaya tak pernah pandai bersyukur kepada Allah. Dialah orang yang miskin. Jadi Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, kita harus paham, jangan pula kita ini masuk sebenarnya dalam kategori miskin. Dalam artian makna miskin, kita kaya tapi tak pernah pandai bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Jadi konsep rezeki ini sudah diatur Allah dalam Al-Quran, ya, bahwa kita harus yakini semua sudah dijamin Allah. Caranya cukup terima apa yang Allah kasih dengan ikhtiar kita, kita syukuri, alhamdulillah. In radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badana. Kalau dia pandai bersyukur, hatinya lapang, badannya sehat, berkah yang dimakan. Tapi manakala manusia tak pandai bersyukur, Bapak Ibu, kepada Allah, ya, mau sebanyak apapun dia cari dunia itu, dia paksa korupsi, ya kan, yang harusnya sudah cukup, cuman dia tak bersyukur, Pak. Akhirnya dia korupsi, ya kan, sampai 300 triliun, sampai dioplosnya Pertalite jadi Pertama, ya kan, supaya dia semakin kaya. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sudah takdir rezekinya segitu, tak bisa dirubah. Akhirnya masuk penjara. Apa artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Artinya apa yang sudah Allah takdirkan hari ini, rezeki yang Allah kasih hari ini, kuncinya bagi kita, Pak Ustaz, mari bersyukur. Percayalah Bapak Ibu, setiap kali kita bersyukur, insya Allah akan datang berkah. Apa Bapak Ibu? Rezeki ini biar sedikit asal berkah daripada banyak bawa musibah. Nah, orang bukan itu yang dia cari. Biarlah banyak Ustaz, tak apa-apa bawa musibah, asal jangan sedikit. Padahal Bapak Ibu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kau sangka itu tak elok, benci kau dengan yang Allah kasih, padahal menurut Allah itulah yang paling bagus.
Tapi kadang kau senang, kau bahagia dengan apa yang kau miliki itu. Padahal menurut Allah itu buruk bagimu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ya, apa yang sudah Allah takdirkan, Allah berikan hari ini, mari kita terima, kita syukuri. Percayalah, kapan rezeki itu akan bertambah, manakala rezeki itu disyukur, jadilah rezeki itu barokah. Apa arti barokah itu Bapak Ibu? Kata Imam Ghazali, ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambah baik, naik pangkatnya, makin rajin berimpah ke masjid Darul Aman Marsan Sejahtera. Bertambah anaknya, makin sering berdoa kepada Allah, makin rajin berjamaah. Bertambah hartanya, makin rajin ke masjid berjamaah. Itulah tanda berkah. Kalau bertambah rezeki, tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makin malas ibadah, hati-hati, bisa jadi ada ketidakberkahan di harta yang kita miliki. Dulu waktunya belum ada anak, ya Allah menangis berdoa. Sudah ada anak, udah jarang pula ke masjid. Ditanya oleh kakak sebelah, "Kak, tak ke masjid?" Itulah, udah ada anak ini agak payah. Dulu belum ada cucunya, rajin Pak. Ya Allah, kasih ambo cucu ya Allah. Udah ada cucunya, tak ke masjid Kak. Itulah, lado kini cucu ambo agak payah ke masjid. Tapi bukan ibu-ibu sini ya Bu. Bukan ibu-ibu. Jauh, yang masuk ambo kok jauh. Agak-agak 5 meter lah dari ambo kok. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Jadi balik ke kaji awak tadi di awal, bahwa balik apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, hidup ini untuk ibadah. Apapun profesi kita hari ini, itu adalah wasilah supaya awak bisa ibadah, bisa sholat, bisa sedekah, bisa berbagi Bapak Ibu. Ya, insya kamu Ramadan ini Bapak Ibu, di sini kita disadarkan dengan puasa nafsu turun, ya, kita pun mulai merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang yang makannya mungkin sekali sehari, dia susahnya kehidupan. Maka kalau kita sudah puasa, tak ada kepekaan kita terhadap mereka yang susah, hati-hati, bermakna puasa belum membentuk kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya mengajak kepada kita semua, ya, mari selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Dengan cara apa? Qanaah. Apa Bapak Ibu? Apa tadi qanaah? Kata Imam Ghazali, qanaah itu dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, dia tak lupa kepada Allah. Wal istighna'u 'anil katsir, merasa cukup terhadap rezeki yang banyak yang Allah kasih. Itulah qanaah. Jadi qanaah, terima dari Allah, insyaallah. Manakala manusia sudah qanaah, dia akan dapat dua. Hatinya lapang, badannya sehat. Dan pastinya Allah akan tambah tatkala manusia bersyukur. La in syakartum la azidannakum, pasti ku tambah. Kalau yang ngomong pasti ku tambah tuh Pak RT, belum tentu. Ya, Pak RT manusia. Ada Pak RT sih kok. Oh, mana Pak RT? Mana Pak RT? Ayo contoh aja Pak RT. Ya. Ya kan? Kalau yang ngomong nanti itu wali kota, bupati, belum tentu. Apalagi masuk-masuk efisiensi, defisit anggaran kok. Tapi kalau yang ngomong pasti itu Allah, pasti tidak ditambah. Innallaha la yukhliful, Allah tak pernah dusta, Allah tak pernah bohong. Kalau ibu-ibu sering korban janji, kata laki, "Dek, pakai cincinmu Dek, agak dua.
untuk modal usaha kita. Nanti abang ganti dek. Ya bu, bu, rupanya bulan berlalu menjadi tahun, tahun berlalu menjadi abad, cucu pun bertambah, cicitlah ado, belum juga tegan. Tapi itu insya Allah hartanya dipakai di jalan Allah. Maka beko kasihlah sedekah Pak Bu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Konsep memahami rezeki dalam Islam itu, ingat, jangankan kita manusia, hewan melata saja sudah dijamin Allah rezekinya. Apalah lagi Bapak Ibu yang sudah sholat subuh berjamaah, rajin ke masjid, pastilah Allah sudah atur rezekinya. Insya, jangan risau tentang rezeki ini Pak. Apa yang perlu kita risaukan? Amal soleh yang masih sedikit yang akan kita bawa mati. Ya Bapak ya, jangan risau tentang rezeki, yang kita risaukan amal soleh yang akan kita bawa mati. Maka selagi masih ada kesempatan beramal, ayo kita kejar, karena jangan sampai menjadi kenangan buruk dalam hidup ini. Jangan sampai masa lalu jadi penyesal. Apa kata Haji Ahmad Baki? Jangan tangisi masa yang silam, usah ratapi masa dahulu. Biarlah ia pergi menghilang dengan kenangan masa yang lalu. Jangan dipesan orang berjalan, usah dinanti orang yang pergi. Walau hati penuh sesalan, itu semua tak guna lagi. Bila fajar mengarah pagi, bulan juga telah tenggelam, usah ratapi masa yang pergi, jangan tangisi masa yang silam. Semua akan jadi penyesalan. Mari Bapak Ibu Allah muliakan, jadi pelajaran untuk kita semua. Sekali lagi, tak usah risau akan sesuatu yang sudah pasti. Soal rezeki, tak usah risau. Tapi risaulah hari ini tentang apa? Amal yang akan dibawa mati, apa sudah yang kita siapkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita di subuh hari ini, di Ramadan yang ke-20 berapa? Oh 16. Itu nampaknya Ustaz ini cepat lebaran nampaknya. Ramadan ke-16 berarti lebih kurang ada 14 hari lagi kita jalani Bapak Ibu. Ayo semangat, yang kompak, yang ikhlas. Kenapa Ustaz? Belum tentu awak berjumpa Ramadan berikutnya. Dulu kawan, tetangga, famili masih ikut tarawih tahun lalu. Hari ini dah tak ada lagi. Ayo Bapak Ibu, sempatkan, kita ambil, kita berikan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk beribadah semua. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.